Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Salat adalah ibadah utama bagi setiap muslim. Selain salat wajib, ada salat sunnah yang bisa ditunaikan di waktu-waktu tertentu. Perintah untuk sholat termaktub di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya pada Quran surat Hud ayat 114. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai berikut. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Salat merupakan rukun Islam yang kedua, di mana jadi pondasi dan kewajiban yang harus dilaksanakan umat muslim. Untuk menjaga salat kita agar sah, tentu harus memperhatikan tata cara serta waktu yang tepat. Di dalam fikih Islam ada beberapa ketentuan waktu yang dilarang di dalam melaksanakan ibadah ini. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Jannah, beliau menyebutkan ada 5 waktu yang diharamkan untuk sholat. Sementara Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam kitabnya Kasyifatus Sajjah, beliau menjelaskan kelima waktu tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Waktu dilarang sholat yang pertama, yaitu sesudah sholat subuh hingga matahari terbit. Di mana waktu setelah sholat subuh sehingga matahari meninggi seukuran 1 tombak. Atau sehingga setelah matahari terbit selama 1/4 atau 1/3 jam. Sebuah hadis menguatkan hal ini dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, terdapat 3 waktu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk melaksanakan sholat. Di 3 waktu tersebut juga menguburkan jenazah. Yaitu yang pertama, ketika matahari terbit sampai tinggi. Yang kedua, ketika seseorang berdiri di tengah hari saat matahari berada tinggi di tengah langit, atau tidak ada bayangan di timur dan di barat sampai matahari tergelincir. Dan yang ketiga, ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala hingga bergeser ke barat atau waktu istiwa. Waktu istiwa adalah ketika matahari tepat berada di atas kepala. Waktu ini terjadi sebelum matahari bergeser ke arah barat. Ketika matahari sudah sedikit bergeser, maka sudah masuk waktu zuhur dan diperbolehkan untuk sholat. Keharaman melakukan sholat di waktu ini tidak berlaku untuk hari Jumat. Artinya, sholat yang dilakukan pada hari Jumat dan bertepatan dengan waktu istiwa diperbolehkan dan sah sholatnya. Lalu yang ketiga, waktu dilarang sholat adalah dari sholat asar sampai mulai tenggelamnya matahari. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari tinggi, dan tidak ada sholat setelah asar sampai matahari tenggelam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 3 waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sholat, dan
juga menguburkan jenazah di dalamnya, yaitu ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika untuk berdiri di tengah hari yang sangat panas sekali, atau waktu tengah hari sampai matahari condong, dan ketika matahari condong menuju terbenam hingga terbenamnya. Lalu yang keempat, dari matahari mulai tenggelam hingga tenggelamnya sempurna. Waktu terlarang selanjutnya adalah sebelum maghrib dan setelah sholat asar. Hal tersebut dikisahkan ketika pertemuan antara Amir Abbasah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Amir bertanya mengenai sholat. Lalu Nabi pun menjawab, kerjakanlah sholat subuh, kemudian tahanlah dari mengerjakan sholat ketika matahari terbit sampai tinggi. Karena matahari terbit di antara dua tanduk setan, dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Kemudian sholatlah, karena sholat itu disaksikan atau dihadiri oleh para malaikat hingga tombak tidak memiliki bayangan. Kemudian tahanlah dari mengerjakan sholat, karena ketika itu neraka jahanam dinyalakan atau dibakar dengan nyala yang sangat panas. Apabila telah datang bayangan yang jatuh ke arah timur saat matahari awal, sholatlah, karena sholat itu disaksikan atau dihadiri oleh para malaikat hingga engkau mengerjakan sholat asar. Terus boleh mengerjakan sholat sampai selesai sholat asar, lalu kemudian tahanlah dari mengerjakan sholat hingga matahari tenggelam. Karena matahari tenggelam di antara dua tanduk setan, dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan di video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.